Shalom Aleichem. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Malam hari ini saudara-saudara, saya akan menyampaikan satu materi. Dan materi ini saya beri judul aura. Apa itu aura, saudara? Dalam dunia Kristen, saudara ketik kata aura tidak ada, saudara nggak akan ketemu itu. Nah, apa sih sebetulnya aura itu? Aura adalah merupakan pancaran cahaya yang dimiliki oleh semua orang. Jadi saudara percaya atau tidak percaya, tetap saudara memiliki aura, memiliki pancaran cahaya. Cuman sayangnya materi ini tidak pernah diungkap, tidak pernah dibahas di dalam dunia kekristenan. Tetapi karena kita sudah keluar dari sana, kita sudah masuk lebih dalam lagi ke pola Ibrani, maka aura itu sebetulnya ada, saudara. Bahkan ketika saya menyampaikan doa berkat atau berkat Kohanim, saya selalu mengucapkan kata Yair Yahweh Panau Eleka Wikuneha. Itu berarti ada cahaya Tuhan yang ditransferkan kepada saudara. Nah, saudara lihat, ini adalah berkat Kohanim, berkat imam yang tertulis di dalam kitab Bamidbar pasal 6 ayat 25. Di sini dikatakan Yair Yahweh Panau Elecha Wikuneha. Biarlah cahaya Tuhan. Nah, di sini ada kata Yair. Yair ini dari kata or, bahasa Ibrani yang artinya cahaya. Jadi setiap manusia itu memiliki aura. Dan aura manusia itu menyelubungi manusia ini. Di tangan kita pun itu juga ada aura. Itu sebabnya saudara-saudara, Rabi Saul pernah mengingatkan kepada kita agar supaya kita jangan mudah untuk menerima penumpangan tangan, karena juga bisa menimbulkan transfer spirit. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, aura ini itu cukup penting dalam kehidupan umat manusia. Nah, oleh karena itu kita sebagai anak-anak Tuhan perlu juga mengerti dan memahami, betulkah kitab suci kita itu menulis tentang aura. Kalau kita membaca di dalam kitab Matai pasal 17 ayat 2 sampai ayat 3, saya akan bacakan untuk saudara. Beginilah bunyinya. Dan dia diubah rupakannya di hadapan mereka, dan wajahnya bersinar seperti matahari, dan jubahnya menjadi putih seperti cahaya. Dan lihatlah, nampaklah kepada mereka Mose dan Eliyah sedang bercakap-cakap dengannya. Di situ diceritakan, saudara-saudara, Yesua mengajak 3 orang muridnya. Ada Petrus, Yohanan, dan Yakobus. Mereka pergi ke atas gunung, dan ternyata ketika Yesua berada di atas, wajah Yesua berubah, bercahaya. Dan bukan itu saja, tetapi di samping kiri dan kanan Yesua ada 2 orang nabi, yaitu Nabi Eliyah dan Nabi Mose. Dan di situ langsung Kefa membuat sebuah pernyataan. Bagaimana kalau saya buat tenda di sini?
Satu untuk kamu, satu untuk Moshe, dan satu untuk Elia. Berarti kalau begitu saudara, terjadinya suatu transformasi dari orang biasa, tiba-tiba muncul aura yang terang, itu akan menarik perhatian. Sama seperti di dalam kehidupan kita. Banyak orang-orang yang hidupnya merasa sial, hidupnya merasa seolah-olah rezekinya menjadi jauh. Coba saudara cek aura, pasti auranya itu buruk. Nah saudara yang terkasih, itu sebabnya di dunia ini ada banyak praktisi-praktisi spiritual yang memberikan penawaran atau memberikan iklan untuk membuka aura seseorang. Sehingga dengan terbukanya aura itu, maka orang itu bisa menarik perhatian orang lain. Nah oleh karena itu saudara, aura ini sangatlah penting untuk kita sama-sama memahami. Karena dengan aura yang cerah dalam hidup saudara, maka otomatis saudara akan memiliki banyak hal yang tidak dimiliki oleh orang lain. Kita akan lihat terlebih dahulu saudara, bahwa aura itu berkali-kali ditulis di dalam kitab suci. Tadi kita sudah membaca bagaimana Yesua wajahnya berubah. Bahkan kitab suci menulis sampai ke jubahnya itu memancarkan aura, memancarkan cahaya. Aura itu di dalam bahasa Inggris artinya cahaya. Kemudian kita akan lihat di dalam kitab Shemot. Kitab Shemot pasal 34 ayat 29 sampai 32 saya akan bacakan untuk saudara. Dan terjadilah ketika Moshe turun dari gunung Sinai, dan kedua loh kesaksian ada di tangan Moshe, dan dia turun dari gunung itu, dan Moshe tidak mengetahui bahwa kulit wajahnya telah bercahaya pada saat percakapannya dengan dia. Dan Harun dan seluruh Bani Israel melihat Moshe, dan lihatlah kulit wajahnya bercahaya, dan mereka pun takut untuk mendekat kepadanya. Dan Moshe pun berseru kepada mereka, dan Harun dan seluruh pemimpin di dalam jemaat itu datang kepadanya. Dan Moshe pun berbicara kepada mereka, dan sesudah itu seluruh Bani Israel datang mendekat, dan dia pun memerintahkan mereka dengan semua yang telah Yahweh firmankan kepadanya di gunung Sinai. Di sini ada satu cerita saudara, bagaimana ketika Moshe turun dari gunung Sinai. Saat itu Moshe berada di gunung Sinai kurang lebih 40 hari 40 malam. Moshe berpuasa di sana, dan disitulah Yahweh menurunkan Torahnya, sehingga Moshe mendapatkan 2 loh batu. Pada saat dia turun, ternyata Moshe tidak menyadari bahwa wajahnya itu bercahaya. Dari manakah sebetulnya cahaya wajah yang dimiliki oleh Moshe ini? Tidak lain adalah karena kedekatannya dengan Bapa Yahweh. Sama seperti kita saudara, kalau kita dekat dengan Tuhan, maka di dalam diri kita akan muncul pancaran ilahi. Ada cahaya kemuliaan yang menguasai diri kita. Nah, apa yang terjadi ketika Moshe turun? Pada saat dia turun, dia mendengar suara musik yang sangat ramai,
Dan saat itu dia bertanya kepada Yosua. Barangkali dia akan bertanya demikian, Yosua, apa yang sedang terjadi di bawah sana? Aku mendengar suara musik yang riuh. Ada apa mereka? Lalu Yosua memberikan penerangan bahwa mereka adalah umat-umat Israel yang sedang memuja patung lembu emas, karena mereka ingin memiliki Elohim yang bisa dilihat oleh mata, dan mereka membuat patung tuangan dari emas. Saat itu Mose turun dengan wajah yang penuh kemuliaan. Dan apa yang terjadi, saudara? Bangsa Israel yang sedang riuh, menari-nari, bersorak-sorak, saat itu juga langsung terdiam, tidak berkutik sama sekali. Jadi di sini kita melihat ketika seseorang memiliki aura yang terang, maka orang tersebut memiliki wibawa ilahi yang luar biasa. Bagaimana kalau kita memiliki aura yang bagus? Saya yakin saudara juga akan memiliki wibawa. Wibawa untuk memimpin. Apakah saudara memimpin rumah tangga? Apakah saudara memimpin perusahaan? Atau saudara memimpin satu persekutuan atau apapun di mana saudara menjadi pimpinannya. Jadi di sini mutlak dibutuhkan aura yang terang, saudara. Kemudian kita melihat lagi di dalam kitab Maaseslihim atau Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 15. Kita baca, dan ketika memandang kepadanya, semua orang yang duduk dalam Sanhedrin itu melihat wajahnya seperti wajah malaikat. Nah, di dalam kitab Maaseslihim pasal 6 ayat 15 ini, di sana diceritakan tentang Stefanus yang ditangkap. Ketika Stefanus ditangkap, mereka dihadapkan kepada sidang majelis agung Sanhedrin. Dan pada saat itu, saudara, wajah Stefanus berubah seperti malaikat. Dan itu menjadi satu gambaran bahwa aura Stefanus itu berubah dari yang buruk menjadi sesuatu yang penuh kemuliaan. Tetapi sayang sekali, Sanhedrin ini, orang-orang yang duduk di majelis agung ini, hatinya sudah diwarnai dengan kebencian. Sehingga jikalau ada orang yang jelas-jelas itu auranya bagus, niatnya baik, tetap saja ditolak. Itu berarti orang tersebut sudah tidak lagi berada dalam satu realita. Dia akan dikuasai hidupnya dengan kebencian. Nah, oleh karena itulah Bapak Ibu Saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus benar-benar memiliki aura yang cerah. Berbicara tentang aura, saudara-saudara, apa sebetulnya pentingnya aura ini bagi kita? Sekali lagi, aura adalah cahaya yang memiliki daya tarik pada seseorang dalam aktivitas sehari-hari, dalam pekerjaan, dalam bidang kesehatan, dalam hubungan cinta, dan banyak yang lainnya. Jadi seseorang ini ketika dia dilihat, memang untuk melihat aura itu dibutuhkan kemampuan khusus. Dan biasanya orang-orang dari praktisi spiritual, dia akan mampu melihat aura orang lain.
Tetapi bukan berarti karena yang mampu melihat itu hanyalah kaum praktisi spiritual sehingga kita menganggap aura itu selalu berhubungan dengan dunia klinik. Tidak sama sekali. Aura, saya katakan saudara boleh percaya, boleh tidak. Tapi aura itu sendiri bisa dibuktikan secara teknologi bahwa setiap manusia itu memilikinya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita lihat bahwa di tahun 1939 ada seseorang yang bernama Simon Davidovich Kirlian, dibantu oleh istrinya yang bernama Valentina. Dia menemukan alat untuk melihat aura seseorang. Sebetulnya Davidovich Kirlian ini, dia adalah seorang ahli listrik dari Armenia. Tetapi melalui percobaan-percobaannya, akhirnya dia bisa membuat kamera yang mampu melihat aura seseorang. Memang alat ini cukup mahal, saudara. Kalau saudara pergi ke Jakarta, saudara boleh pergi ke salah satu mall di Jakarta, saya tidak perlu sebutkan namanya. Di mall sana ada counter, ya kayak semacam toko gitu. Dan toko itu adalah toko di mana di dalamnya itu ada foto Kirlian. Itu untuk praktisi spiritual. Kalau saudara pas ke Jakarta dan melihatnya, saudara tidak ada salahnya untuk masuk dan melihat aura saudara itu seperti apa. Asal saudara jangan mau dibimbing masuk lebih dalam. Karena sekali lagi yang bermain-main hal ini biasanya praktisi spiritual. Atau orang menyebutnya paranormal. Tapi sekedar saudara tahu aura saya itu bagus atau tidak, pada saat itu saudara boleh-boleh saja. Karena sekali lagi manusia percaya atau tidak percaya memiliki aura. Ini dibuktikan dengan teknologi, saudara. Jadi orang tangannya ditaruh di sini, ada sensor-sensor yang bentuknya tangan ya. Kemudian ada satu alat. Ini ada kameranya, kemudian difoto, maka hasilnya seperti ini. Ada yang auranya kuning, ada yang ungu dan merah, ada yang sama sekali merah. Dan ini sebetulnya menggambarkan tentang kondisi hati orang itu. Kalau orang yang pemarah, itu lebih banyak warna merah yang menguasai orang tersebut. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, aura banyak orang yang menganggap itu adalah merupakan divine light, ya, atau cahaya ilahi. Karena setiap manusia itu memilikinya. Nah, oleh karena itu saudara, banyak orang yang mencoba untuk menguji, tes aura saya ini baik atau tidak. Nah, ini seperti ini tangannya memegang sensor, kemudian tinggal difoto. Saudara yang terkasih, aura seseorang itu bisa menempel pada benda-benda tertentu. Saya ambil contoh misalnya seperti anak kecil ini. Anak kecil ini memiliki boneka. Dan apa yang terjadi ketika anak ini sakit dan bonekanya masih ada di sampingnya, dan saat anak kecil ini meninggal dunia, maka aura anak ini masih menempel di sini. Saya ambil contoh ketika anak itu meninggal, selama dalam beberapa waktu ketika orang tuanya melihat mainan dari anak tersebut, orang itu masih menganggap
bahwa mainan itu identik dengan anak tersebut. Orang pasti akan sangat susah, dia ingat semuanya. Itu membuktikan bahwa aura anak itu masih nempel di situ. Karena aura itu sama saja dengan energi. Energi seseorang itu bisa kelihatan, saudara. Nah, oleh karena itulah Bapak Ibu yang terkasih, kita percaya atau tidak, aura setiap benda itu ada. Apa sebabnya ada orang-orang yang menyembah pohon-pohon? Karena orang tersebut merasa bahwa di pohon itu ada energi lain yang lebih besar dari apa yang dia rasakan atau yang dia miliki. Sehingga orang itu menyembah pohon, menyembah batu-batu, menyembah gunung-gunung. Karena semua benda di atas muka bumi itu memiliki aura, memiliki energi, termasuk pohon-pohonan, saudara. Dan kita tentu tahu, saudara, bahwa aura seseorang itu dapat mempengaruhi lingkungan sekitarnya. Kenapa kalau seseorang itu takut sama setan, mesti setannya berani? Karena setan itu bisa mendeteksi aura manusia, bisa mendeteksi energi manusia itu sendiri. Coba saja saudara buktikan, kalau saudara dengan setan itu berani, setannya yang takut kepada saudara. Tetapi kalau kitanya yang takut, setannya akan berani. Makanya saya sering membahasakan bahwa setan itu seperti anjing. Binatang, ada beberapa binatang di muka bumi ini yang bisa mendeteksi energi seseorang. Saya pernah diberitahu oleh seorang diver atau penyelam bahwa ikan hiu itu mampu mendeteksi lawan. Jadi kalau ada seseorang yang ada di dalam laut dan dia hatinya bersahabat, ikan hiu itu tidak berontak, saudara. Karena saya pernah bertanya kepada seseorang yang adalah penyelam, saya tanya kepada mereka, pernahkah kamu ketemu dengan ikan hiu? Oh pernah. Apa reaksi kamu ketika kamu ketemu ikan hiu yang begitu besar? Dia bilang, oh saya katakan very excited katanya, sangat menyenangkan. Loh, saya bilang kenapa menyenangkan? Itu kan ikan ganas. Dia bilang tidak. Ikan itu tidak akan menyerang selama kita memiliki jiwa persahabatan, karena ikan itu bisa mendeteksi musuhnya. Sama seperti anjing, anjing juga begitu. Anjing itu bisa mendeteksi orang yang ada di depannya. Apakah orang ini mau melawan atau berjiwa sahabat. Dan anjing itu bisa dilihat dari ekornya, saudara. Coba kalau saudara ketemu anjing ekornya begini-begini, itu tandanya anjing itu sukacita. Tapi kalau ekornya masuk ke dalam, anjing itu sedang ketakutan. Sebetulnya bisa dideteksi. Nah, begitu juga bayi. Bayi itu auranya putih, saudara. Makanya kalau kita lihat bayi atau anak kecil, itu pasti senang. Betul ya, saudara-saudara? Saya itu senang dengan bayi, saudara. Betul, saya kalau sama bayi, anak kecil itu senang sekali. Kenapa? Karena saya lihat wajahnya itu tulus. Tapi bukan dengan orang dewasa. Kalau bayi itu dilihat itu nyaman, enak gitu, saudara. Tapi kalau orang dewasa, kadang senep ya, saudara, ya, nggak nyaman. Apalagi kalau orang dewasa itu licik. Lihat wajahnya saja sudah pengen meninggalkan orang itu.
Tapi saya ngomong seperti ini, jangan saudara terjemahkan saya tidak suka dengan orang dewasa. Oh tidak. Yang saya bicarakan ini adalah menyangkut aura. Bahwa seorang bayi, seorang anak, itu auranya putih, sangat nyaman kalau dilihat. Dan sekali lagi di sini saya tunjukkan kepada saudara, bahwa tiap manusia kemanapun dia pergi, dia jalan, auranya selalu menyertai. Kemudian saudara-saudara, bagaimana dengan seseorang yang memakai talit? Orang yang memakai talit, orang yang memakai pasmina, dan yang meniup shofar, itu ternyata auranya luar biasa. Sebentar saya akan putarkan video bagaimana seseorang yang memakai talit itu auranya berubah, saudara. Kenapa saya memerintahkan semua pelayan Tuhan, ya, siapapun yang melayani pekerjaan Tuhan di panggung ini diharuskan memakai talit, dan yang perempuan pakai pasmina. Karena untuk memunculkan aura yang indah di mata Tuhan. Kita harus tahu saudara yang terkasih, bahwa budaya membuka tudung itu sebetulnya adalah budaya Yunani. Budaya Ibrani tidak seperti itu. Coba saja saudara pergi ke Israel. Di Israel tempat-tempat wisata lebih banyak dikuasai oleh Katolik. Coba saudara masuk ke gereja-gereja Katolik. Begitu saudara masuk, di situ ada penjaganya, saudara masih pakai topi, pasti orang akan berkata, open your head, buka topimu. Tapi berbeda kalau kita masuk ke tempat-tempat kudus orang Yahudi. Mereka sediakan kepa, dan orang-orang yang pergi ke tempat kudus dia harus pakai kepa, dibalik semua. Makanya saya katakan semua yang melayani pekerjaan Tuhan di panggung ini harus memakai talit, memakai kepa, dan yang perempuan memakai pasmina, agar memancarkan energi positif, memancarkan energi yang indah di mata Tuhan. Dan saudara tahu, yang perempuan itu mereka memakai pasmina seperti ini. Pasmina itu macam-macam ya, ada yang cuman digudungke begitu saja, itu pasmina yang saudara pakai ini, itu pasmina ya, yang perempuan ya. Tetapi mungkin bagi penari-penari mereka akan berkata, kok ribet banget, nanti keserimpet pasmina. Saya bilang disikapi, buat seperti ini ya. Ini adalah pola Yahudi saudara, bukan pola Islam. Jangan saudara salah, kok tiru-tiru orang Islam? No, justru orang Islamnya yang tiru-tiru kita. Ini gaya Yahudi saudara. Makanya saya menyatakan pada hari ini, semua penari-penari harus memakai pasmina, harus. Dan ini saya nyatakan terhitung hari ini. Jadi minggu depan saudara akan melihat tampilan dari penari-penari tamborin yang memakai pasmina. Kalau tidak memakai bagaimana? Ya tidak usah melayani. Ya, itu sudah mutlak. Jadi harus kita mengikuti aturan. Karena pola Yahudi, orang berada apalagi di ruang Maha Kudus, kalau tidak memakai tudung kepala atau pasmina itu dianggap kurang ajar, saudara. Dianggap jangkar kalau orang Indonesia bilang. Dianggap tidak menghormati. Termasuk yang main banner pakai talit,
talit yang baju kan ada tuh, talit katan namanya. Ya, pakailah itu. Dan kalau minggu depan belum siap, ya persiapkan dulu sampai betul-betul saudara siap. Ya, jadi hari ini adalah penampilan terakhir pemain tamborin dan pemain bendera, pemain banner tanpa atribut Yahudi. Hari ini terakhir. Ya, jadi diingat baik-baik, kita melayani dengan pola Ibrani, bukan pola Yunani. Kita belajar agar supaya kita semakin ngerti, semakin paham. Jangan sampai kita menggunakan jurus pokoke. Saya nggak suka pola pokoke, saudara. Nggak ada dasar sama sekali. Nah, untuk itu, saudara-saudara, sebelum saya lanjut, saya akan mengajak saudara sekalian untuk menyaksikan videonya. Bagaimana pola Ibrani atau orang yang memakai talit, memakai pasmina, atau orang yang meniup shofar itu berubah auranya. Coba sekarang kita lihat, saudara-saudara. According to the Holy Zohar and according to our sages, every human being is surrounded with an aura, a spiritual aura that preserves and protects him, and it changes according to his spiritual level. In recent years, scientists had invented devices that can test our aura scientifically. One of the well-known researchers in this field in Israel and in the Jewish world is the researcher Zvulun Revayev. The discoveries he came out with, after many tests and examinations, gained wide publicity in Israel and worldwide as well. פעילה אפשר לפענח את האופי של בני אדם. רואים שבהמשך אנחנו נראה שמצוות משפיעות על צבע העילה. על כף יד שמאל שלנו יש 500 נקודות אוקופולטורה, וכששמים את היד על המכשיר הוא מודד חום הגוף, תדר, לחות, ואת כל זה המחשב מתרגם את זה לצבעים סביב הגוף. צבעים חומריים זה אדום, צהוב, ירוק. צבעים רוחניים מתחילים תכלת, כחול, סגול גבוה, והכי גבוה זה לבן. ילדים נולדים לבן, צבע העילה שלהם היא לבן. בן אדם שהניח תפילין יש מעל הראש שלו כתר, אין אפס. אפשר לראות את זה לפני התפילה ואחרי התפילה, מיד אנחנו יכולים לראות את השינוי. זה בדיקה לשופר, עשינו ניסיונות, אם זה קלרנט, סקסופון, אין שינוי, אבל כשעושים את זה עם שופר, משהו מדהים. אתם רואים מיד נכנס צבע סגול, זה נכון, זה מצחיק, אני פשוט בעצמי התפלאתי. אנחנו רואים פה את הבן של הרב מרדכי אליהו, הרב הראשי של צפת, זה המצב הרגיל. ביקשנו שיתחיל להגיד דבר תורה, מיד אנחנו רואים את השינוי. רואים את הרב מרדכי אליהו, שממש מלאך השם, אנחנו רואים אותו, זה המצב הרגיל. פה אנחנו רואים מרכזי אנרגיה שהכתר אצלו ממש ממש גדול, יש לו קשר ישיר. שם תליד מיד, אנחנו רואים ששינוי הצבע יותר לכיוון לבן. ביקשנו בלי תליד, בלי כלום, הרב יעשה רק כוונה. הרב עשה כוונה, הפך להיות לבן לגמרי. בן אדם שם פה את היד, ואנחנו רואים איך שהעילה פה משתנית. פה אנחנו רואים את צבעי העילה, פה אנחנו רואים חלוקת אנרגיה, זה המצב. יש פה הרבה נתונים, וגם הוא נותן רמת אנרגיה של בן אדם, אם היא גבוהה, לא גבוהה. זה מכשיר חדש שקניתי אותו של דוקטור קרטקוף. פה אנחנו רואים את המשמש, אנחנו יכולים לבדוק את האנרגיה של המשמש, ואחרי שאנחנו מברכים, אנחנו יכולים לראות איך האנרגיה שלו משתנה. יש פה מעבדה שלמה של לבדוק של כל מוצר ומוצר אפשר לבדוק. במכשיר הנושאי אפשר לבדוק גם מתים, שלא סתם כתוב 3 ימים הראשונים הנשמה באה, הולכת וחוזרת, ודוקטור קרטקוף עשה,
שלגמרי השאריות של הילה נגמרים מהבן אדם בדיוק אחרי 3 ימים. אבל היום אפשר גם לבדוק טומאה. למשל, אני בעיקר עושה את הניסיון הזה על נשים. אני אומר לאישה, בואי תשים את היד שלך על המכשיר, נראה מה צבע ההילה שלך, ואחרי נטילת ידיים מיד אנחנו רואים שהצבע שלה השתנה. אני לא מזמן הייתי במיימי, במשיח עשינו הרצאה, ופשוט אנשים קנו את כל הנטלנים שם. אמרו, מה, נטילת ידיים עושה ככה? כן. כשלבן אדם נתנו לקרוא עיתון, דפי זהב או כל דבר אחר, ההילה לא השתנתה, אבל ברגע שבן אדם שהתחיל לקרוא תהילים, מיד ראינו, וזה לא שמישהו שמאמין בהכרה. זה אחד אמר, אני לא מאמין לכלום, אני אוכל כל דבר שזז, בוא נראה אם אני אקרא. כשבן אדם קרא, מיד ההילה השתנתה, הבן אדם הזה היום שומר מצוות. המשימה הייתה ככה, המשימה הייתה שאישה באה בלי כיסוי ראש, ובדקנו אם אנחנו שמים לה פאה מה קורה, ואם שמים לה כיסוי ראש מה קורה. ולקחנו אנשים שהם לא דתיים, לקחנו אנשים שאין להם דעות פסיכולוגיות, שאם נגיד היינו לוקחים אישה שתמיד הולכת עם כיסוי ראש, מה, איך אני אשים פאה או משהו כזה, או שאישה שתמיד הולכת עם פאה ופתאום היא תשים כיסוי ראש, איך זה יהיה? שלא יהיה דברים. אנשים שלגמרי פרווה, לא לפה ולא לפה. ורצינו לראות מה היו תוצאות. המחקר התחיל, עשינו כמה עשרות בדיקות, בן אדם, אני רואה אצלו צבע צהוב צלול, סימן שחשיבה שלו טובה. אבל ברגע שאני רואה שברגע ששמו פאה וצבע הצהוב נהיה אחור, הפאה כמו תפילין פסול מפריע לחשיבה צלולה. וברגע שאני שמתי כיסוי ראש, רציתי לראות מה קורה, אנחנו ראינו שההילה משתנית לכיוון שלמות. מה שהיה מעניין, כמו שעל התפילין, אנחנו ראינו כששמנו תפילין לא כשר, ראינו שזה השפיע על הרעה. זאת אומרת, הפאות, אני לא יודע מה המקור שלהם, אבל הם השפיעו, לא שהם השפיעו לרעה. כל פאה שאנחנו עשינו, אני דיברתי עם הרב, הרב אמר, תשמע, אתה אל תגרום לעצמך בלגן, ואל תפיץ את זה, כי יש כאלה שאני פוחד איתם להתכסח, כי חלק הדור היום הזה לא רוצה לשמוע אמת, אבל אין אפס. כשלקחנו תפילין והוצאנו משם כתב כתוב, ושמנו רק את הכתב ואת הדיו בנפרד, ולא פעם עשינו ניסוי הזה, התפילין משפיע לרעה. בלי התפילין לא כשר, הראש שלו עובד אפילו יותר טוב. Ya, sampai di sini video kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, sampai di sini saudara paham atau tidak? Paham ya, puji Tuhan. Bahwa ya kembali ke presentase kita ya. Ya, oke. Ya, udah biar di sini. Nah, saudara, sekali lagi saya ingatkan ya, khususnya untuk pemain tamborin dan banner. Mulai hari Minggu depan kalian harus memakai talit katan dan yang perempuan memakai pasminah, agar sesuai dengan apa yang orang Yahudi lakukan sampai hari ini. Ya, karena dalam peribadatan orang Yahudi mereka selalu memakai seperti itu. Saya tidak tahu apakah saudara masih punya atau tidak ya kepa yang beberapa waktu yang lalu dibagikan untuk souvenir Sukot. Masih punya nggak? Masih dipakai nggak? Nah, itu harusnya dipakai. Ya. Bagi saudara yang punya talit, boleh dipakai saat ibadah. Ya, di sini ada banyak jemaat juga yang memakai talit, dan itu sangat bagus sekali, saudara. Agar supaya aura kita menjadi semakin cerah. Perempuan memakai talit juga nggak apa-apa, sama. Ya. Nah, sekarang kita lihat, saudara. Ternyata yang membuat aura kita itu cerah
bukan cuman pikiran yang positif, tetapi orang yang dekat Tuhan itu juga auranya bisa cerah. Orang memakai talit atau pasmina itu juga auranya bisa cerah. Kemudian orang membaca Torah juga auranya bisa cerah. Makanya kalau saudara pergi ke Israel, ke McD, orang Yahudi tidak akan masuk tanpa ada tulisan ini, kosher. Jadi di Israel itu seperti itu. Mereka taat dengan aturan Torah. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, kita akan membuat sebuah pertanyaan. Apa sih manfaat kita memiliki aura yang cerah? Manfaatnya apa? Oh, sangat banyak, saudara. Manfaat yang pertama adalah kita memiliki wibawa dalam berbicara. Tadi gambarannya adalah ketika Moshe turun dari Gunung Sinai, wajahnya bersinar, dan di situ Moshe memiliki wibawa. Siapa yang mengikut Yahweh silahkan ke sini. Yang tidak ikut tetap tinggal di tempat. Dan apa yang terjadi? Yang tersisa 3.000 orang dan mereka mati di telan bumi. Itu membuktikan dalam kasus itu orang yang auranya cerah itu memiliki wibawa yang sangat luar biasa, dan itu bisa dipergunakan untuk kehidupan kita sehari-hari. Ada orang berpikir bahwa wibawa itu dimiliki oleh orang yang punya duit banyak. Belum tentu. Orang yang auranya cerah, dia akan memiliki wibawa dalam berbicara. Kemudian yang berikutnya, saudara, apakah keistimewaan orang yang memiliki aura yang cerah? Yang kedua yaitu komunikasinya nyaman dan akibatnya disukai oleh orang lain. Komunikasinya nyaman. Pernahkah saudara melihat ada seorang wanita yang cantik tetapi suaminya itu jelek secara fisik? Apa yang membuat hal itu terjadi? Karena ada sesuatu yang spesial, sesuatu yang istimewa. Karena sang suami itu selalu memancarkan energi yang positif, sehingga perempuan akan sangat tertarik. Kalau orang auranya buruk, dari cara berbicaranya pun akan kelihatan buruk. Kalau dia memberi komen-komen pun, komen-komennya akan buruk. Kalau saudara lihat di Facebook, saudara akan temukan di sana komen-komen yang buruk, yang tidak menjadi berkat. Dan saya katakan orang-orang yang seperti itu, orang yang energinya tidak baik. Dia tidak bisa menjadi sahabat sejati. Salah satu keberhasilan Raja Salomo adalah karena dia tidak pernah mau bergaul dengan orang yang energinya negatif, orang yang tidak memancarkan aura yang cerah. Oleh karena itu, malam hari ini kita tahu bahwa ternyata aura yang cerah itu bisa membawa keuntungan bagi diri kita sendiri. Kemudian yang berikutnya, saudara, apa keuntungannya kita memiliki aura yang baik? Yang ketiga yaitu berkatnya mengalir dan pintu rezeki terbuka lebar di tengah-tengah krisis. Orang yang auranya cerah itu otomatis ibarat suasana yang gelap ada cahaya, pasti akan ada orang yang datang ke cahaya itu. Amin. Jadi sekali lagi melalui perenungan ini, mari kita belajar untuk kita bisa memancarkan aura yang positif, aura yang cerah. Salah satu di antaranya ketika kita juga memakai talit, memakai pasmina.
Jadi bukan mau sok-sokan saya memerintahkan supaya seluruh pelayan Tuhan dan jemaat memakai pasmina dan talit. Itu karena saudara itu dilihat oleh Tuhan. Bagi jemaat yang punya talit, pakailah. Jangan saudara memakai karena saya, jangan. Tetapi pakailah karena saudara menghormati Tuhan. Amin. Saudara punya, pakai. Karena saudara sedang berhadapan dengan Tuhan, bukan berurusan dengan saya. Ingat, orang memakai talit itu metodenya Tuhan sendiri. Saudara bisa membaca di dalam kitab Wayikra, di sana ada. Kemudian yang berikutnya, saudara-saudara, orang yang auranya cerah, hidupnya tidak akan menjadi benalu bagi orang lain. Saudara tahu benalu? Tahu benalu enggak? Pohonnya kayak begini nih. Ya. Kalau di tempat saya namanya kemaduan. Jadi benalu ini sifatnya parasit. Dia menempel di pohon yang lain dan sifatnya itu merusak. Nah, oleh karena itu orang yang auranya cerah, auranya bagus, dia hidupnya selalu menjadi berkat bagi orang lain, tidak menjadi benalu. Kalau lama nggak ketemu saja orang pasti dikangeni. Wah, lama sekali ya kamu nggak kelihatan, kemana aja. Itu karena orang itu auranya bagus. Tapi kalau orang itu auranya tidak bagus, begitu ketemu, ini penyakit datang lagi nih. Wah, ini repot nih, penyakit ini. Kenapa? Mesti bikin masalah. Saudara pingin disukai orang lain? Amin. Atau saudara pingin kalau saudara lewat, awas penyakit lewat, hati-hati. Saudara pingin disukai orang lain? Munculkan aura positif, munculkan aura yang cerah. Dan itu bisa terjadi dari sikap hati saudara. Oleh karena itu jangan pernah kita menjadi benalu bagi orang lain atau membebani hidup orang lain. Saya paling tidak suka membebani hidup orang lain. Di tengah-tengah kesulitan seperti apapun, saya akan selalu mengandalkan Bapak Yahweh. Saya sudah melewati begitu banyak kesulitan. Dan yang paling parah adalah saat saya pelayanan pertama di Kota Magelang. Sampai beli sabun saja saya tidak bisa. Tapi saya nggak mau membebani orang. Sekalipun harga sabun tidak seberapa, saya pantang minta ke orang lain. Karena saya tahu bahwa Tuhan yang saya sembah itu adalah Tuhan yang luar biasa. Kemudian yang berikutnya, saudara, apa manfaat kita memiliki aura yang cerah? Tentunya tubuh kita menjadi sehat. Kalau aura kita cerah, tubuh kita sehat, kita tidak sakit-sakitan. Karena aura itu merupakan pancaran dari hati. Coba saja kalau saudara mengalami tekanan berkali-kali ya di dalam hidup saudara, pasti akan menjadi orang yang pesimis hidupnya, orang yang apatis hidupnya, orang yang gampang tersinggung, orang yang gampang sakit hati, dan itu auranya tidak cerah, saudara. Makanya tubuhnya menjadi sakit. Kalau saudara memancarkan aura yang cerah, maka saudara akan sehat. Saudara bisa melakukan aktivitas dengan penuh sukacita. Yang berikutnya, apakah keuntungan orang yang auranya cerah? Keuntungannya adalah dia dapat merasakan penyertaan Tuhan di dalam kehidupannya. Kepekaan seseorang itu akan membuat daya pancar aura itu menjadi nyata. Makanya saya berulang kali mengingatkan kepada saudara sekalian, khususnya pengguna Facebook,
Jangan mau dipancing oleh orang-orang yang berenergi negatif. Lebih baik saudara dianggap kalah debat daripada aura saudara menjadi gelap. Saya beberapa kali ditawari oleh orang untuk melakukan diskusi panel baik kepada orang Kristen maupun kepada agama Islam. Saya bilang tidak mau. Terang-terangan saya tolak, saya tidak mau. Karena yang namanya debat itu sama saja bertengkar memakai tema. Yuk kita bertengkar yuk, temanya apa? Nah itu debat saudara. Dan saya nggak mau. Saya tidak mau terpancing, karena itu akan merugikan diri saya sendiri. Mungkin dalam perdebatan itu saya unggul jauh dengan mereka. Tapi apakah itu sebuah kemenangan? Tidak. Karena saya pasti akan merendahkan orang lain. Dan itu sangat berbahaya bagi diri saya sendiri. Lebih baik saya dianggap kalah, tetapi saya unggul dalam spiritual. Kalau saya seperti itu, saudara. Nah, oleh karena itu, dengan kita mendekat kepada Tuhan, kita ini kan hanya ingin dinilai oleh Tuhan. Betul ya saudara? Kita nggak butuh dinilai manusia. Tidak peduli orang mau menilai semacam apa. Ya, karena kalau saya perhatikan orang-orang di Facebook yang kata-katanya kasar, yang melecehkan, itu sebetulnya kita langsung bisa mendeteksi, oh ini bukan sahabat sejati. Jangan dijadikan dia sahabat sejati. Kalau saudara menjadikan orang-orang itu sahabat sejati, maka saudara akan berkali-kali mengalami kekecewaan, saudara akan berkali-kali mengalami tekanan dari orang itu. Jadi kita belajar seperti Salomo, supaya hidupnya sukses, milikilah hubungan dengan orang-orang yang berenergi positif. Auranya itu pasti cerah, saudara. Saudara mungkin pernah ingat kesaksian dari Ratu Sheba. Ratu Sheba yang datang mengunjungi istana Salomo. Apa pernyataan Ratu Sheba? Dia katakan bahwa aku melihat sendiri apa yang disampaikan oleh banyak orang itu lebih dari apa yang aku dengar. Biasanya orang kalau iklannya kan bagus ya saudara. Misalnya orang iklan, inilah penumbuh rambut, tapi yang jual orangnya botak. Ya toh, nggak sesuai. Tetapi ungkapan dari Ratu Sheba mengatakan bahwa apa yang aku lihat lebih dari apa yang dibicarakan oleh orang. Itu luar biasa sekali. Jadi pancarkan energi positif, aura kita cerah. Kita akan merasakan penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Dan yang berikutnya saudara, yang ketujuh, orang yang memancarkan aura cerah, cahaya kemuliaan Tuhan muncul, maka wajahnya menarik dan kelihatan awet muda. Saudara mau kelihatan awet muda? Mau? Kalau saudara ingin kelihatan awet muda, miliki pancaran aura yang cerah. Saya melihat ada orang yang usianya jauh lebih muda dari saya, tapi wajahnya sudah sangat tua, seperti usia 60 lebih, saudara. Dan saya melihat orang-orang yang seperti itu tidak bisa memancarkan energi positif. Tetapi sebaliknya, ada orang yang usianya lebih tua dari saya, tetapi pancaran wajahnya tuh enak sekali dilihat, saudara. Sepertinya, aduh, kalau aku nggak lihat orang ini kok kayak ada sesuatu yang kurang deh.
Sepertinya begitu. Itu membuktikan bahwa orang tersebut itu memiliki cahaya yang cerah, yang bagus. Nah, sebagai hal yang terakhir, saya akan mengajak saudara untuk membaca ayat firman Tuhan dari kitab Yesaya pasal 60 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Saudara tidak usah buka ayatnya, tapi saya ingin saudara baca ayat ini karena ini berkenaan dengan aura. Saudara siap membaca? Baca dengan suara yang keras. Coba saya pengen tahu suara saudara dengan yang pagi keras mana. Ya, baca dengan keras, karena saat saudara membaca yang keras, firman Tuhan katakan iman itu datang dari pendengaran, dan pendengaran akan firman. Jadi bacalah yang keras sehingga itu masuk dalam alam supranatural kita, dan saya yakin aura kita menjadi cerah. Saya tidak akan membaca, tapi saya ingin mendengar suara saudara. Sudah siap? Kita mulai. Ya, baca dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Ya, sampai di sini dulu. Bagus. Nah, saudara perhatikan di sini. Bangsa-bangsa akan datang kepada apa ini? Terang kita. Ini aura, saudara. Kalau aura kita terang, maka orang akan tertarik pada diri kita. Sekalipun ada di seberang laut, dia akan menjumpai kita. Saudara lihat, Kehilat kita beberapa kali dikunjungi oleh orang dari luar negeri, dari seberang laut, berkali-kali kita. Apakah itu yang datang dari luar negeri maupun dari dalam negeri, bukan cuma dari Pulau Jawa, tapi dari pulau-pulau lain. Sama persis, karena kita mau jadi terang. Jadi kalau kita mau memunculkan cahaya aura yang terang, maka kita akan didatangi banyak bangsa. Ibarat seperti ini kegelapan, ya, perhatikan, sebab lihatlah kegelapan menutupi bumi dan awan gelap menutupi bangsa-bangsa. Gelap. Tapi begitu saudara memunculkan cahaya terang, maka orang-orang akan datang pada terang kita. Amin. Sekarang kalau ini saya terapkan dalam dunia bisnis, bisa terjadi atau tidak? Bisa. Dunia sekarang, khususnya dunia bisnis, itu banyak curangnya, saudara. Kalau saudara jualan, katakanlah jual beras 1 kilo, timbangan tepat 1 kilo, itu berarti bisnis saudara adalah bisnis gaya torah, dan bisnis saudara itu ada cahaya terang. Dan kalau ada cahaya terang, orang akan datang kepada saudara dari mulut ke mulut. Datang aja ke toko itu jujur loh. Mereka akan datang kepada terang kita. Tapi kalau kita juga berbuat curang, seperti apa yang dunia lakukan, ya sami mawon, saudara. Ingat, dunia ini sudah begitu gelap. Kita harus memancarkan terang. Raja-raja akan datang ke cahaya fajarmu. Nah, ini yang sangat luar biasa. Sekarang kita baca ayat yang tersisa, ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Saudara siap untuk membacanya lagi? Oke, sekarang mulai. 1, 2, 3.
Ya, saudara perhatikan, luar biasa bukan? Hanya dengan kita memancarkan cahaya aura yang cerah, maka di sini dikatakan kamu akan melihat dan berseri-seri. Hatimu akan menjadi kagum dan lega. Kenapa? Karena kelimpahan lautan akan datang kepada kita. Kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepada kita. Makanya tadi tidak salah kan kalau saya katakan ketika kita memancarkan aura yang cerah, maka pintu rezeki terbuka untuk kita. Amin. Ini saudara. Nah di sini dikatakan sejumlah unta akan menutupimu. Unta-unta muda dari Median dan Eva, semuanya akan datang dari Sheba. Mereka akan membawa emas dan kemenyan. Mereka akan memberitakan kemasyhuran Yahweh. Jadi di sini kita menjadi berkat bagi orang lain. Dan di sini dikatakan semua kambing domba Kedar akan dikumpulkan bagimu. Domba-domba jantan Nebayot akan melayanimu. Mereka akan mempersembahkan yang berkenan di mezbahku, dan aku akan memuliakan bait kemuliaanmu. Kembali lagi tujuan utamanya, Tuhan juga yang dimuliakan. Amin. Kalau kita bisa memancarkan aura positif, memancarkan aura yang cerah, yang disukakan siapa? Ya Tuhan juga. Nah di sini yang saya perlu sampaikan kepada saudara sekalian, ayo kita semakin lebih sungguh-sungguh lagi dengan Dia, agar saudara memancarkan aura cahaya kemuliaan Tuhan turun atas hidup saudara, dan hidupmu semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya.